Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Derang dengan NIM 2021017112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja skripsi saya dengan judul Nilai Perusahaan, Faktor-faktor Potensial yaitu Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan Sustainable Growth Rate. Selanjutnya ada latar belakang di mana permasalahan yang saya angkat yaitu ketidakseimbangan antara kebijakan dividen dan pertumbuhan. Pertumbuhan yang terlalu cepat berisiko serta ketidakselarasan antara sustainable growth rate dan pertumbuhan penjualan. Permasalahan ini bermuara pada sulitnya menjaga keseimbangan distribusi laba, pertumbuhan, dan pembiayaan internal demi mempertahankan serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Ketidakseimbangan tersebut dapat terlihat melalui data menginformasikan bahwa pada periode 2019 sampai 2022, rata-rata price book value pada perusahaan manufaktur di BEI meningkat dari 35% menjadi 45%. Selain itu, pertumbuhan penjualan rata-rata industri manufaktur hanya sekitar 8-10% per tahun dalam periode yang sama. Sehingga ketidakseimbangan antara dividen dan pertumbuhan ini dapat menjadi indikasi bahwa nilai perusahaan tidak tumbuh secara optimal, serta pada laporan keuangan menunjukkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas di industri manufaktur naik dari rata-rata 0,8 pada tahun 2019 menjadi 1,1 pada tahun 2022. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu kebijakan dividen, profitabilitas, hingga model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga baru dengan mengeksplorasi hubungan antara determinan seperti kebijakan dividen dan profitabilitas dengan memperhatikan sustainable growth rate. Selanjutnya, adanya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap sustainable growth rate. Yang kedua, menguji pengaruh profitabilitas terhadap sustainable growth rate. Yang ketiga, menguji pengaruh sustainable growth rate terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Dengan judul nilai perusahaan, faktor-faktor potensial yaitu kebijakan dividen, profitabilitas, dan sustainable growth rate atau SKR. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara nilai perusahaan dengan sustainable growth rate dan sustainable growth rate dengan dividen dan profitabilitas. Untuk teori yang digunakan ada teori signaling theory dan pecking order theory. Untuk variabelnya yaitu nilai perusahaan dengan indikator price per share, book value per share. Variabel independen X1 dividen dengan indikator dividen per share dan net profit per share. Untuk variabel independen X2 profitabilitas, indikatornya warning after tax dan total asset. Variabel dependen atau Y2 sustainable growth rate dengan indikator net profit, stakeholder equity. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan populasi perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan sampel propose sampling, teknik pengumpulan datanya yaitu data sekunder, studi dokumentasi, laporan keuangan perusahaan, dengan teknik analisis datanya adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya di sini ada model penelitian yaitu untuk menguji dividen ke sustainable growth rate, profitabilitas ke sustainable growth rate, dan sustainable growth rate ke nilai perusahaan. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana pada penelitian ini terdapat data sebanyak 140 data, di mana diambil dari 28 perusahaan yang memenuhi kriteria pada sampel dari tahun 2019 sampai 2023 yang mencetak laba dan membagikan dividen secara berturut-turut. Untuk variabel dependennya di sini ada price book value, di mana nilai minimumnya 0,27, untuk maksimumnya 7,85 dan mediannya 1,7712. Untuk SKR itu nilai minimumnya 0,01, maksimumnya 0,27 dan mediannya 0,0746. Untuk variabel independennya DPR itu minimumnya 0,01, untuk maksimumnya 4,62 dan mediannya 0,52,52. Untuk profitabilitas atau ROA minimumnya 0,01, maksimumnya 0,44 dan mediannya 0,0865. Selanjutnya adalah hasil hipotesis, di mana kebijakan dividen menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai T-nya sebesar min 4,263. Sehingga kebijakan dividen berpengaruh besar terhadap SKR pada taraf 5% yang diperlihatkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Sehingga hasil uji hipotesis pertama H1-nya terdukung. Berikutnya adalah profitabilitas terhadap SKR, di mana dapat dilihat untuk signifikansinya 0,00 dan untuk nilai T-nya 9,294. Pada taraf 5%, variabel ROA mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap SKR, terlihat dari signifikansinya yang diturunkan menjadi 0,05, sehingga hasil uji hipotesis H2-nya terdukung. Berikutnya adalah SKR ke nilai perusahaan, di mana tingkat signifikansinya adalah 0,00, sehingga variabel SKR berpengaruh signifikan terhadap price book value atau nilai perusahaan pada tarif 5% yang ditunjukkan dengan nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga hasilnya hipotesis 3 tervalidasi atau terdukung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai nilai perusahaan atau price book value memberikan hasil bahwa dividen dan profitabilitas masing-masing berpengaruh negatif dan positif terhadap sustainable growth rate, serta sustainable growth rate atau SKR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ketiga pengujian mendukung teori pecking order.
Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian dan saran. Pada keterbatasan penelitian ini, diantaranya yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kebijakan dividen dan profitabilitas dengan memperhatikan variabel sustainable growth rate atau SDR. Yang kedua, mengukur nilai perusahaan bisa menggunakan dua metode, yaitu price to book value dan price earning ratio. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan price to book value. Untuk sarannya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengukur nilai perusahaan menggunakan dua metode, yaitu price to book value dan price earning ratio agar bisa melakukan perbandingan dan memperoleh hasil yang akurat. Dan dikarenakan dalam variabel yang digunakan sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan lebih banyak variabel lagi dalam menguji pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian hasil presentasi dari skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.